mencatat 10 orang korban meninggal dunia akibat rentetan aksi demonstrasi ini. Di Jakarta, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas usai ditabrak kendaraan taktis Brimob pasca pembubaran demonstrasi pada 28 Agustus lalu. Korban termuda adalah seorang pelajar berusia 16 tahun bernama Andika Lutfi Falah, pelajar SMKN 14 Kabupaten Tangerang. Andika sempat dirawat di rumah sakit dengan luka berat di bagian kepala belakang akibat benturan benda tumpul. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab benturan akibat terjatuh atau kekerasan hingga Andika meregang nyawa. Warga bernama Septinus Sesa tewas di kawasan Wirsi Jalan Sudarso, Manokwari. Kasus kematiannya hingga kini masih diselidiki dan melibatkan Komnas HAM. Di Makassar, massa yang marah membakar gedung DPRD hingga merenggut sejumlah korban. Di antaranya adalah Muhammad Akbar Basri, pegawai Humas DPRD Makassar, Sarinawati, pegawai DPRD Makassar, dan PLT Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Saiful Akbar. Masih di Makassar, di luar gedung DPRD, seorang pengemudi ojek online Rusma Diansyah meninggal usai dianiaya massa. Ia dituduh sebagai intel di tengah aksi demonstrasi. Di Solo, Jawa Tengah, seorang tukang beca bernama Sumari turut menjadi korban. Ia meninggal diduga karena penyakit jantungnya kambuh usai terkena paparan gas air mata saat kericuhan terjadi. Kemudian seorang mahasiswa bernama Reza Sendi Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, yang diduga tewas di kawasan Mapolda DIY. Pengakuan keluarga, tubuhnya dipenuhi luka memar dan ada jejak sepatu. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Julian Junior, tewas. Polisi menyebut kematian korban akibat kecelakaan lalu lintas pada 31 Agustus lalu. Yang berdasarkan kesaksian orang tua, Iko sempat mengigau meminta untuk tidak dipukuli lagi. Insyaallah, anak ibu di surga lah. Husnul khatimah. Amin. Bahwa tadi sudah bertemu dengan kedua orang tua, Mbak Puan dan juga Mas Pram, orang tua dari Afan Kurniawan. Apa yang kemudian tadi disampaikan, Mbak? Tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Saudara, saya berada di TPU Karet Bifak yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Afan Kurniawan yang kita tahu merupakan seorang pengemudi ojek online yang baru berusia 20 tahun. Saudara, saya berada di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya akan coba berkunjung dan juga bertamu secara langsung ke rumah dari almarhum Iko Julian Junior. Kami sudah mengikhlaskan Iko, kami sedang menata hati, jadi maafkan tidak bisa terima kasih. Kondisi tidak kondisi maaf, ada kami dan dia saya terlalu luar biasa, kami merasa tertekan, kami tidak seperti itu, kami sudah mengampuni, kami menganggap ya sudahlah yang terbaik buat Iko, saya ikhlas, itu sudah menjadi bagian dari hidup kami lebih baik untuk hidup tenang karena kami masih melanjutkan bisnis kami masih lebih panjang lagi. Sosok Iko sendiri, baik itu di DPM ataupun di kampus secara umum, sosok yang seperti apa? Setahu saya, dan mungkin udah berjalan organisasi, Iko itu emang sosok yang pertama itu baik, kemudian berprestasi juga, berprestasi dalam bidang akademik, karena setahu saya almarhum Iko ini memiliki IPK begitu yang kumlaut 3,5 sekian mungkin. Kumlaut? Ya, selain itu juga almarhum ini juga terkenal dengan humoris. Ya, humoris karena dia tuh selalu lah menghadirkan tawa dalam setiap obrolannya. Selalu bisa mencairkan suasana.
pokoknya selalu bisa menghibur semuanya. Karena kita tahu almarhum Iko itu orangnya tidak aneh-aneh sebenarnya, Mas. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dan oleh karena itu, penyidik dari Satuan Lalu Lintas segera melakukan proses verbal, administrasi terhadap kegiatan atau penyidikan tersebut. Ya, saat kami berkunjung setelah pemakaman, 1 hari setelah pemakaman, itu orang tua Reza ini menceritakan terkait dengan kondisi korban yang kelihatannya penuh memar lah, seperti itu, penuh bekas, seperti ada semacam benda tumpul atau yang menyebabkan dia menjadi meninggal. Apabila keluarga akan mempertanyakan sampai kepada proses hukum dari meninggalnya, kami siapkan semua proses itu, mulai dari penyidikan. Namun proses awal keluarga menolak untuk melakukan ekshumasi dan keluarga menerima sebagai masukan kepada pihak Polri apabila dalam penanganan untuk mengamankan di Jakarta agar belajar tidak lagi ada kesalahan. Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Barusan kami dari 6 lembaga HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, KND, dan Ombudsman Republik Indonesia bersepakat untuk membentuk satu tim independen LNHAM untuk pencarian fakta terkait dengan peristiwa Agustus hingga September 2025. Tentu tujuan tim ini adalah selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban. Menurut Mas Usman sendiri, seberapa penting Mas tim independen ini, Mas? Adanya investigasi independen itu sangat-sangat penting. Pertama, karena belum ada kejelasan apa yang sesungguhnya terjadi di balik demonstrasi pada akhir Agustus dan juga kerusuhan atau penjarahan yang mengikuti unjuk rasa tersebut. Yang kedua, juga masih belum ada kejelasan arah dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Apalagi kalau sudah menyangkut dugaan keterlibatan anggota dari institusi lain seperti misalnya militer. Karena itu perlulah kiranya ada sebuah investigasi yang independen. Independen dalam arti dia tetap ada unsur negaranya, tapi melibatkan tokoh-tokoh yang independen, tokoh-tokoh yang punya integritas moral dan juga punya keahlian. Bahkan kalau ini menjadi sebuah komisi penyelidik bersama antara pemerintah, DPR RI, dan juga masyarakat, itu bisa menjadi sebuah komisi yang sangat kuat mandatnya. Karena kelemahan selama ini, kelemahan dari tim gabungan pencari fakta dan tim pencari fakta yang pernah dibentuk, ada dua. Pertama, mandatnya lemah, dan yang kedua, rekomendasinya diabaikan. Di dalam pengalaman tim gabungan pencari fakta di tahun 98, para tokohnya yang terlibat memiliki kredibilitas, memiliki integritas. Mandatnya sangat lemah.
sehingga tidak mengikat lembaga lain. Tetapi kemauan Presiden Habibie saat itu membuat rekomendasinya relatif sebagian dijalankan. Nah, Presiden yang menggantikan, misalnya Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu menyikapi rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta dengan pengakuannya, bahkan memperluas penyelidikan tambahan, termasuk dengan mendukung penyelidikan pro justisia yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Masa-masa selanjutnya kita bisa melihat misalnya dalam tim pencari fakta kasus Munir, mandatnya lemah. Dan ketika Presiden mengikuti rekomendasi itu ada kemajuan. Tapi ketika Presiden tidak mau menindaklanjuti rekomendasi TPF, termasuk mengumumkan hasil laporan tim pencari fakta, tidak ada perkembangan yang berarti setelah itu. Jadi belajar dari pengalaman tim gabungan pencari fakta, Komisi Penyelidik Pro Justisia, sampai dengan tim pencari fakta kasus Munir, kita harus memastikan investigasi independen di dalam prahara Agustus kemarin dan awal September dengan sebuah komisi yang mandatnya sangat kuat dan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memang memiliki integritas dan juga keahlian. Apa dorongan Mas Usman untuk aparat penegak hukum dan pemerintah agar kasus ini tuh pengungkapannya transparan dan korban mendapat keadilan, Mas? Kami meminta agar itu tidak sekedar kata-kata. Tuangkanlah dalam kebijakan, tuangkanlah dalam perbuatan nyata. Gitu. Jadi action itu speaks louder than words. Kalau hanya kata-kata tanpa ada keputusan presiden yang diterbitkan atau tanpa ada keputusan parlemen, ya misalnya dulu kasus Munir, Komisi 1 dan Komisi 3 membentuk tim pencari fakta gabungan antara Komisi 1 dan Komisi 3, melakukan penyelidikan, melakukan pemanggilan. Nah, kalau tidak ada langkah semacam itu, kasus ini selamanya akan menjadi misteri yang gelap. Keluarga korban selamanya akan tidak mengalami keadilan. Lihat aja hasil tim gabungan pencari fakta tahun 98 kan sekarang sepertinya tidak diakui oleh pemerintah, tidak diakui oleh Kementerian Kebudayaan, sehingga ia bisa mengatakan bahwa tidak benar itu terjadi perkosaan massal. Demikian pula dalam kasus tim pencari fakta Munir, tiba-tiba laporannya hilang di Kementerian Sekretariat Negara. Komnas HAM mencatat ada sekitar 2.279 orang yang ditangkap, sebagian juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.